Ya jangan janji-janji jauh-jauh kesian lah. Aduh, lagi-lagi rendang. Ini berita hot banget guys ya. Saya itu sebenarnya waktu kontennya Willy Salim itu yang bagi-bagi rendang, terus hilang rendangnya di Palembang, itu saya, wah ini settingan nih, mesti orang kan suka bikin settingan gitu. Nah ini ada video baru guys ya, Pemkot Palembang dengan Richard Lee bagi-bagi rendang, ujungnya rusuh juga. Memang kayaknya Palembang ini darurat rendang ya. Jadi ini pelajaran bagi teman-teman semua influencer atau Pemkot atau apalah yang pengen bagi makanan ke Palembang, jangan rendang. Viral, jemaah Kampung Baru Kabupaten Buru Selatan Maluku laksanakan Hari Raya Idul Fitri pada Kamis 27 Maret 2025. Ini penganut apa lagi ini ya Allah, kenapa lagi ini negara kita kok seperti ini? Share guys. Aku nak tidur dah tak saat ni. Kan, dah pukul 1 dah baru lepas masak duk oboi daging. Tiba-tiba aku buka TikTok, namun aku tengok dekat Indonesia. Kan, berlaku daging masak 300 kilo. Hilang dalam masa 5 minit. Hak ni aku setuju dengan jantung pisang. Kan? Sebab benda ni tak pernah berlaku dekat Malaysia. Ikhlas cakap. Malaysia ni bukan cakap masak 300 kilo. 500, 600 kilo. 3 kawah, 4 kawah pun pernah. Kan? Tapi susunan orang nak makan time buka puasa ke, sahur ke, ataupun ada moreh, orang panggil makan lepas solat tarawih kan. Sini panggil moreh. Buatlah banyak mana pun. Kan? Tinggallah dekat siapa pun. Masakan tu takkan hilang. Tapi dekat, tak tahulah. Namun, hidup bukan mudah, hatimu keras. Tak boleh nak bayang. Sebab itulah adab tu penting. Betul sekali kan? Bang. Adab sebuah bangsa tu penting. Malah nak cakap. Fikir tak tembus. Aku nak tidur. Baru duduk terbayang teringat janda. Patutlah jantung pisang hentam po. Ya jangan janji-janji jauh-jauh kesian lah. Aduh, lagi-lagi rendang. Kenapa? Ha? Tak pernah makan rendang ke? Ha? Tak pernah makan rendang ke? Ha? Buat malu ya. Hari itu ya si Willy Salim ya, rendang dia hilang satu belanga ya, sekitar 200 kilo daging ya. Sekarang si Richard Lee konon-konon ya nak menunjukkanlah bahwasanya masyarakat di situ tak seperti yang dibayangkan. Dia pun nak buat lagi lah ya, masak rendang bersama Pemkot Kota Palembang ya. Tapi lagi-lagi terjadi kerusuhan ya, tak bisa beratur ya. Banyak yang tak dapat rendang tuh. Kenapa? Tak pernah makan rendang ke? Tolonglah ya, tolong jangan buat lagi hal-hal masak-masak rendang bersama macam ni ya. Buat malu tau, ha? Ditengok seluruh dunia ya, seakan rakyat Indonesia nih macam dah kelaparan sangat ya. Tolonglah jangan buat lagi influencer ya, konten-konten kreator, tolong jangan buat acara-acara masak-memasak macam ni lagi ya. Tapi tak seluruh Indonesia lah. Coba tengok di Papua, boleh je mereka beratur ya. Kenapa nih? Ha? Buat Dapat tak? Tujuannya sih bagus. Mau membersihkan nama baik daerah. Jadi bersatu padu untuk membersihkan nama baik daerah ya. Tapi bukan seperti itu caranya, Buat lagi Kak. rendang ya. Aduh, rendang lagi. Ica-icanya mau tunjukin, buktiin ke orang-orang kalau memang daerah itu tidak seburuk yang disangkakan. Tapi ternyata malah memperjelas karakter seseorang ya. Sebenarnya karakternya yang harus dikecam itu ya. Betul sekali, Kak. Karakter orang-orang yang tidak bersyukur itu yang harus dikecam. Karakter yang salah itu yang harus dikecam. Mengambil yang bukan haknya itu yang harus dikecam ya. Jadi nggak usah tantrum kalau orang lagi ngecam itu, supaya orang tuh berubah. Nggak usah tantrum sampai buat lagi ya.
buat lagi rendang. Mau pembuktian susah, mau merubah karakter manusia ini susah. Apalagi barang itu gratisan, nggak ada yang nggak mau. Kalau niatnya memang mau sedekah, ngasih rendang, masak ya. Udah matang rendangnya, dianterin ke rumah. Betul, ya. setuju. Nah, anterin satu tupperware. Itu kan banyak itu rendangnya, sampai ton-tonan dagingnya. Tapi kalau masih dengan cara yang sama kamu masak, ya, dikontenin, dan orang-orangnya rame pada ngumpul di situ, banyak yang gak kebagian, dan ada yang ngomong dapatnya sedikit. Ini sih makin jelas aja gitu ya. Tak habis pikir aku. Aduh. Jadi yang hari itu ngomong Willy Salim itu settingan, saya rasa perlu ditarik balik kata-katanya. Karena ini bukan settingan, ini karakter orang. Karakter masing-masing orang, ya. Jadi seharusnya itu yang harus dikecam itu karakter yang seperti ini, yang nggak ada sopan santun, yang nggak punya adab, ya. Padahal memang sejatinya nggak semua orang di sana tuh kayak gitu, ya. Hanya orang-orang yang terlibat di tempat itu saja. Jadi sekarang ini bermunculan lagi kan. Udah si Willy Salim tuh kena kutukan, nggak boleh pergi ke sana. Ada yang ngelaporin polisi. Aduh. Terus yang kayak gini gimana nih, dilaporin kayak ini? Lucu jadinya ya. Aduh. Masih ada nggak rendangnya? Minta aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rendang lagi dan rendang lagi. Teruntuk influencer di Indonesia yang kalian punya jutaan pengikut, puluhan juta, ratusan juta pengikut, stoplah kalian membuat konten yang seperti itu, daripada nanti ujung-ujungnya seluruh dunia tahu seolah-olah orang di Indonesia tidak pernah makan rendang, padahal itu hanya terjadi di segelintir daerah yang dimana masyarakatnya kok kenapa ya selalu rebutan rendang dan rendang. Dan ini tidak semuanya masyarakat Palembang seperti itu ya, ini hanya segelintir saja. Tetapi saran saya untuk influencer yang ada di Indonesia, yang terutama mempunyai ratusan juta pengikut, stop untuk membuat masak-masak besar seperti itu lagi, dan ujung-ujungnya rusuh. Kalau kalian mau berbagi, saran kakaknya yang bekerja di Malaysia ya, dan beliau juga seorang TKI, apa-apa yang terjadi di Indonesia pasti viral di Malaysia. Jadi saran saya juga ya kan, kalau mau buat konten berbagi dalam keadaan yang dimana masyarakatnya itu memang kalau disuruh beratur nggak mau, lebih baik dihantarkan dari rumah ke rumah. Jadi nggak perlu mendatangkan ribuan banyak orang ya kan, sampai di pagar, sampai ada penjagaan polisi, mau sedekah aja sampai dijaga polisi. Ini hanya terjadi di Indonesia. Seolah-olah negara kita itu kelaparan. Malu ya kan, stoplah untuk mempermalukan Indonesia. Ini sama saja bikin malu negara kita. Kenapa? Yang buat influencer yang punya puluhan juta pengikut. Kalaulah sudah di follow puluhan juta pengikut, yang nonton itu bukan hanya orang Indonesia saja, tapi juga berbagai dari negara luar. Dan kalau sudah viral, akhirnya seluruh dunia tahu gitu loh. Padahal kita juga bisa belajar dari di daerah Papua ya, yang dimana masyarakatnya begitu sangat beradab, sopan santun. Meskipun masak besar, tetapi mereka itu rela beratur dan tidak perlu rebutan. Lagi-lagi rusuh bab soal rendang. Di negara lain, contohnya di negara tetangga, banyak orang juga bersedekah kok. Tetapi mereka tidak ada yang rebutan. Mereka ini tidak seolah-olah apa ya, begitu kemaruk dengan makanan, enggak. Santai. Hanya ada di negara kita ya, yang dimana masyarakatnya sampai rebutan rendang. Kemarin Willy Salim disalahkan, dilaporkan polisi, membuat nama Palembang buruk. Datang pula acah-acah penyelamat. Justru makin memperkeruh keadaan. Oke lah, dari kejadian video ini, semoga nggak ada yang bikin masak-masak besar lagi, sampai-sampai dipagar, dijaga polisi begitu sangat ketat, bikin malu aja. Kalau mau sedekah aja, bagikan ke rumah masing-masing, biar nggak rusuh.
Oke, kita simak. Inilah penjelasan dari netizen. Dan hingga orang-orang yang berbagi makanan di negara lain itu tidak rebutan, termasuk di negara tetangga kita. Mereka enggak istilahnya kemaruk, ayo ambil, enggak, santai. Cobalah kita sebagai masyarakat Indonesia, dari kejadian ini jagalah adab, jagalah sopan santun, enggak usah kemaruk kayak gitu. Malu dilihat orang lain, dilihat tetangga. Desak-desakan berebut kupon pengambilan rendang. Panitia telah Roti John seringgit Mari atau kita telah fakta ini dengan Rp3.700. kepala dingin. Nah, setelah kontroversi pembagian rendang Dijual oleh Willy murah, Salim, tapi Pemerintahan tidak Kota perlu Palembang rebutan. bersama Dr. Richard Lee mengadakan acara bagi-bagi rendang yang lebih terstruktur. Penjualnya Tujuannya sambil adalah tidak lain untuk memperbaiki citra sedekah. Kota Palembang yang sempat terpengaruh. Oh. Tapi apa yang terjadi? Tetap ada Beratur, kerusuhan, kupon beratur, diperebutkan, nggak dan berebut. warga mengeluh soal porsi yang terlalu sedikit. Jadi, apakah sebenarnya masalahnya ada pada Willy Salim? Ataukah ini sebenarnya cerminan budaya seorang antri satu dan ambil etika satu, kolektif ya kan? yang masih menjadi PR besar? Secara hukum, ini menarik guys. Ada pihak Masya yang melaporkan Allah. Willy Salim dengan tuduhan pencemaran nama baik dan sebagainya. Padahal faktanya, acara yang lebih terstruktur pun tetap rusuh. Bukan masalah kota atau individu guys, tapi pola perilaku yang perlu diperbaiki. Kalau benar ada pencemaran nama baik, siapakah yang Masya mencemarkan? Allah. Willy Salim kah atau justru fakta yang terekam dalam video ini? Apa pelajaran yang bisa kita petik guys? Nah, jangan buru-buru menyalahkan individu tanpa melihat akar permasalahannya. Jika ingin membangun citra Kota Palembang, langkah pertama harusnya menyelesaikan konflik antara Willy Salim terlebih dahulu, bukan langsung membuat acara serupa yang Rp1 akhirnya mempertegas dapat permasalahan. roti panjang. Kemudian mengelola massa bukan sekedar soal kupon guys, tapi juga soal membangun budaya disiplin dan tertib. Tapi Jadi abangnya ini setelah melihat bersedekah ini, ya. menurut kalian Tapi apakah Willy orang di Salim Malaysia yang nggak salah berebut. ataukah ada masalah yang lebih besar Beratur. yang perlu diakui? Tulis pendapat Masya kalian di kolom Allah. komentar dan jangan lupa follow untuk berita-berita dan isu-isu penting lainnya. Uncle, okay. Besok suka raya, nak Mas. bagi, okay, we giving out free, for free. Bang, kita nak bagi air free bang. Kita nak bagi air free. Okay. Kenapa? Semua orang nak reject. Kalau Sam Lim ada orang reject dia. I nak belajar lah dengan Sam Lim. Akak kita nak bagi air free je hari ni. Dijual dengan harga RM1 saja. Bukan. Masih ada yang tidak mau loh. 10 kali kena reject baru dapat. Tapi I nak bagi free je. Kenapa? Tak nak. Risau. Muka I macam tak cukup comel kot. I tengok dia orang macam tak cukup tangan je. Bang, kalau saya cedok, tolong cedok boleh? Macam tak cukup tangan je. Boleh? Ini kalau di pakai gelang, pakai gelang. lain Prioritize ya kan. cleanliness. Berebut Dengan pakai ini. baju kerjanya. Tak expect kita kena cedok sendiri. Habis sebab dia tak cukup tangan, kita tolong mencepatkan proses. Okay. Bau dia wangi oh. Bau sirap. Dia macam sirap tapi kali dia bukan macam sirap. Hai, nak Dikira bagi air abangnya free TikToker di atau Coffees gimana ya? Bandung. Nggak perlu di follow. Sebab you dua orang, I bagi dua. Bang, Masya kita nak bagi air Allah. free bang. Coffees Bandung. Free je. Oh manis, tak manis. Kita nak bagi air free ni bang. Air free Itu je. Mas Ringgit. Free. Roti Sila. John. Bang, kita nak bagi air free bang. Coffees, air Zeus. Confirm. Tak ada scam. Nggak Main sini. berebut. Boleh beratur. Okay, saya mau buka. Ni. Coffees Bandung. Coffees tapi make it Bandung. Dia bukan Bandung soda, RM1 saja. tapi dia Bandung Zeus Coffees. So ini Zeus kopi biasa Wow. kan? You just tambah bandung sendiri. Ni kopi memang boleh beli dekat mana-mana supermarket. Pasal I tambah sirap, tambah bukan air. Dia orang ni yang berniaga. Air borong dan nak bagi saja je sedekah. Okey, selamat buka. Laju lagi. Beratur ya kan. Beratur, Okey, sebab dua orang kita bagi dua. beratur tak berebut. Nah, free. Selamat mencuba, selamat berbuka. Terima kasih. Coffees Bandung. Coffees tu dia kopi berkarbonat. Lepas tu dia campur dengan sirap Bandung. Bandung soda pakai soda tapi yang ni dia orang pakai Coffees. Zeus punya. Okey, terima kasih. Selamat buka. Okey, first time Roti John experience I RM1. meniaga air. Agak mencabar. Tak senang. Dengan baju kerja aku punya tak Masya expect Allah. tiba-tiba nak kena meniaga kat sini. Tapi itulah I just tak expect ada booth Zeus. Tapi bukan Zeus punya pun. Diorang memang beli. Lepas tu diorang bancu air sendiri. Diorang jual. Very creative. And I tahu bos dia tu mesti Zusi macam I. Tapi okey lah. Diorang jual mocha latte, salted caramel latte. Diorang dah habis tadi. Itu yang diorang buat Bandung Coffee tu. Tapi I pun Masya dapat Allah. rasa lagi. Beratur. Tapi tak apa. I dah dapat resepi. Nanti I share dengan korang Sampai macam mana gak nak buat percaya dia. ya yang Lepas tu beli. kita review. Sedap ke tak sedap. Tapi mestilah sedap. Bagi tuan. Tuan. Roti John RM1 tuan. Mai tuan. Pakai siling. RM1 je. Okey, terima kasih kak.
Terima kasih bang. Cantik. Mana ada sedekah? Ini kita buat potongan diskaun, nak rugi kan toke? RM1 tak? Satu. Inai toke dah goreng. Saya jadi toke lah Inai. Seorang satu je. Orang carat dia seorang satu je, limited. Okey, cantik. Terima kasih. Ni, akak RM1. Okey, terima kasih. Oh, laku lah Inai aku jual roti john. Tak pernah ramai macam ni. Satu je. Satu. Oh, satu. Okey, lama. Meskipun dia pasang kabel lah, dia pasang kabel. Satu kedua. Dah, okey, cantik. Okey. Nah, ya kan? Terima kasih kak Oh, tak pernah jual laku macam ni ah. Nah kak, terima kasih Weh, asyik-asyik orang sama bukan orang sama. Tak ada. RM1 saja. Terima kasih. Cantik bang. Okey bang. Terima kasih bang roti john RM1. Ini hari kita buat hal lah toki tak ada. Terima kasih. Nah bang. Okey bang, terima kasih bang Kak. Mana nak cari bang roti john RM1? Satu je kak, seorang satu je. Syarat dia seorang satu. Kalau yang kedua jadi RM12. Okey kak, terima kasih cik. Nak cik. RM1 je, Inai je Inari dan saat ini. Besok tak ada dah. Mati token untuk besok. Terima kasih. Betul juga bang, jangan sampai dijual balik. Bang, satu bang seronok lah kedai ni. Selamat pagi tuan. Bang, tuan. Roti john RM1 tuan. Meh tuan. Ni ayam ke apa? Semua ayam. RM1. Roti john RM1. Okey. Alright. Nah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih kak Okey, terima kasih. Aku betul lah Inai jual roti john RM1. Seronok lah jual Inai. RM1 bang. Syarat beli seorang satu je. Okey. Terima kasih je Jaga ais elok-elok. Okey bang, terima kasih. Oi, saya bukan seorang follow bang. Immortal Q bang, saya minta TikTok. Terima kasih bang. Ya, Inai je. Aku nak RM1 je. Tak ada, aku tak boleh bagi-baki. Syarat dia macam tu. Nah, okey, terima kasih. Roti john RM1. Satu je. Tak boleh beli banyak-banyak Sama. Weh, penat juga aku ni. Jual RM1 ni ramai sangat orang beli ni. Terima kasih Ni apa satu? Nah. Terima kasih Dek, roti john RM1 Mana ada? Ini bukan scam. Ini bukan mati RM1 je. Sekejap bagi dia dulu. Okey, terima kasih. Tak ada RM1. Ni abang belanja ni, abang bagi kau RM1. Abang bagi kau RM1. Okey, bagi balik RM1. Nah. Okey, terima kasih. Nah sayang. Nah. Okey, terima kasih. Okey. Oi, toki wang. Ni penuh ni duit ni. Beg dia penuh ni. Okey bang, terima kasih. Ayam. Ayam enggak? Ramai sangat. Terima kasih bang. Hai. Terima kasih. Mana? Nah, abang, akak. Allah. Aku tengok sampai tak boleh ambil duit dah tengok dia comel sangat. Yang saya okey, yang saya okey. RM1 je. Syarat dia RM1. Tak apa, abang, saya bagi abang RM1. Sekarang abang bagi bayar cepat. Okey, terima kasih bang. Pola pikir. Okey bang. Okey, cantik. Weh, dah habis dah ni. Jangan top up lagi. Okey, mesti ruginya. Nah. Terima kasih. Okey, terima kasih. Betul lah ni RM1 ni. RM1 je saya ambil. RM1 bang. Iya bang. Ini benda nyata bang. Barang nyata sebab dia mari dengan sia. Weh, paling rare. Paling rare dia bagi. Siling kan. Terima kasih. Setuju mas. RM1 je. Yalah. Saya. Ni Acik mesti nak minta saya RM1. Nah, Acik ambil RM1 ni. Bayar balik. Ambil kita RM1. Okey dah. Okey, terima kasih Alright, cantik. Cantik. Nah bang, RM1 je bang. Terima kasih bang mari roti john RM1. Ini malah menolak ya. Woi, jauh pergi jalan. Di Malaysia ini. Enggak berebut. Naik sikit Tak boleh. Tak banyak. Enggak kemaruk ya roti kan? john. RM1. Terima kasih RM1 kak. Ya kak. Ya. Ini je, Inai, besok jangan Inai je. Terima kasih. Padahal gratis. RM1 bang. Inai je bang. Enggak perlu berebut.
Ina Toke bawa beraman. Makasih ya. Okey bang, kasih bang Doa saya murah rezeki bang saya boleh belanja bang RM1 lagi. Karena orang-orang di Malaysia tuh dia nak tahu nak ya. minta nombor telefon tak boleh bini Kalau aku memang ada. dia tak nak, Jantan tak guna, nak mampus. merasa bukan apa istilahnya haknya, tidak mau mengambil. Allah, aku tengok sampai tak boleh Biarkan ambil untuk duit dah orang-orang tengok dia comel sangat. Yang saya okey, yang saya okey. Mana lagi Roti John? Barang limited ni. Siapa dulu? Okey, terima kasih. Lagi. Okey, terima kasih. Siapa yang beli RM1 jangan jual balik Siapa yang beli RM1 jangan jual balik Okey, terima kasih. Wow. Laju betul ni. Laris jualan kita hari ni. Terima kasih. Ni habis-habis dah? Habis-habis. Okey, jap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang je. 7 orang. 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, habis Last habis. Okey. Dek, tapi yang 7 orang ni tinggal last ni saya nak ada benda nak bercerita sikit. Sedekah, ya kan? Sedekah Dek, air pada pun kau. Di Malaysia Nyanyi satu lagu raya, Dek. Cepat. Enggak Mana kamera? Nyanyi satu lagu raya. Kue dah muih lagi. Berarti kabar macam dari pandang. Okey, cantik dah. Dah RM1 dek. Okey, cantik. Next. Siapa yang kena nyanyi dengan aku? Kau tadi ada beratur, Den? Okey, mari sini. Pandang kamera. Satu lagu. Lagu raya. Lagu raya. Nak balik kampung. Kampung siapa dulu? Okey, cantik. RM1. Cantik. Terima kasih. Next. Akak, mari sini. Dah hujung-hujung saya kena bully sikit. Okey, pegang. Okey, Kak. Satu lagu raya. Kalau tukar boleh, selain nyanyi boleh. Betul nak suruh buat apa? Saya nak nyanyi lagu raya ni, bukan kita nak mood raya. Di negara lain ketika ada orang berbagi makanan, warganya itu sangat teratur, beradab, tidak perlu rebut-rebutan. Dan dari video ini kita juga bisa belajar ya, tidak perlu kemaruk makanan. Malu dilihat negara tetangga lainnya. Negara tetangga lainnya itu kalau ada orang berbagi sedekah makanan, mereka itu tidak kemaruk, tidak istilahnya ambil 2, ambil 3, enggak. Tetapi beradab, disiplin, teratur. Enggak perlu sampai-sampai ya kan rusuh, rebutan makanan hingga viral ya kan sampai seluruh dunia. Bahkan sampai dikontenkan kedua kali oleh influencer yang mempunyai jutaan pengikut. Dari video rendang ya kan, rendang hilang, kita bisa belajar pentingnya adab sopan santun. Di saat ada orang sedekah makanan, kita jangan sampai rebutan. Dan di negara tetangga kita juga bisa melihat sendiri kan, banyak loh orang itu masak besar bersedekah makanan. Mereka tidak berebut bab soal makanan, tidak perlu kemaruk. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk sahabatku semua. Dan di Indonesia saat ini sudah ada yang beraya. Dari 27 hari bulan sudah ada yang beraya. 28 sudah ada yang beraya. Ini kalau di Malaysia, orang-orang seperti itu akan ditangkap ya. Tapi, ya kita tahu sendirilah. Di Indonesia ini kadang-kadang orang nelpon Tuhan pun percaya. Orang bilang bisa berkata dengan malaikat pun percaya. Dan sampai-sampai orangnya juga tidak dikenakan hukuman apapun. Sampai saat ini masih punya pengikut banyak. Ya kadang kita sebagai masyarakat melihatnya miris. Harusnya bisa mencontohi Malaysia. Yang dimana undang-undangnya begitu sangat kuat dalam menjaga Islam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.